Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam mata kuliah etika profesi. Pada pertemuan kali ini teman-teman kita akan bahas tentang etika profesi keguruan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang apa itu profesi, kemudian etika profesi, kemudian kode etik, ya, kemudian tentang profesi keguruan, kode etik profesi keguruan, ya. Mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, tentu pada kesempatan kali ini kita akan bahas apa itu etika, apa itu profesi, apa itu guru keguruan, gitu ya. Hanya saja etika itu kan sudah berkali-kali kita bahas bahwa itu merupakan suatu pedoman, suatu acuan untuk menilai perbuatan kita, apakah itu baik atau buruk, salah atau benar, layak tidak layak, gitu ya. Nah, kemudian kita bahas tentang profesi. Profesi secara etimologi adalah dalam bahasa Inggris dikatakan profession, yang berasal dari bahasa Latin professus yang berarti ahli atau mampu dalam suatu pekerjaan. Profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian yang didapat melalui pendidikan atau latihan tertentu. Jadi dalam pelaksanaan pekerjaan itu membutuhkan keahlian, keterampilan tertentu yang didapat dari pelatihan dan pendidikan dalam jangka waktu tertentu. Ya. Profesi berdasarkan pada keahlian, kompetensi, pengetahuan spesialis, sehingga untuk profesionalisme seseorang harus menjalani pendidikan yang relatif lama menurut Zulhami. Jadi sekali lagi, untuk menjadi seorang yang profesional dia harus menempuh dalam masa waktu tertentu untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan tertentu untuk melaksanakan pekerjaannya, gitu ya. Kemudian ini beberapa ciri-ciri profesi. Memiliki standar unjuk kerja, jadi dalam pekerjaannya ada standar tertentu. Kemudian lembaga pendidikan khusus untuk menghasilkan pelaku profesi tersebut dengan standar kualitas akademik yang bertanggung jawab. Kemudian ada tradisi profesi, ada etika dan kode etik profesi, ada sistem imbalan, dan ada pengakuan dari masyarakat. Ini adalah ciri-ciri sebuah profesi. Jadi seperti yang minggu lalu kita katakan bahwa tidak semua pekerjaan adalah profesi, tetapi profesi adalah pekerjaan, ya. Oke. Lalu apa itu profesional? Kalau profesional itu menunjuk pada dua hal. Yang pertama adalah orang yang menyandang suatu profesi. Jadi kata sifat, ya. Misalkan dia seorang yang profesional, maka dia menyandang suatu profesi tertentu. Kemudian kedua adalah penampilan seorang dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan profesinya. Pengertian kedua ini, profesional dikontraskan atau dilawankan dengan non profesional atau amatir. Jadi lawan kata profesional adalah amatir, ya, abal-abal. Kalau profesional ya artinya betul-betul serius, betul-betul sesuai dengan bidangnya, fakta dan ahli, gitu ya. Oke. Lalu ciri-ciri profesional itu apa? Sebagai orang itu adalah berarti dia adalah orang yang tahu akan keterampilan dan keahliannya, kemudian meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan dan kegiatannya, kemudian hidup dari situ, ya, kemudian bangga akan pekerjaannya. Ini ciri-ciri profesional, ya. Kalau teman-teman jadi guru, ya, kemudian sudah punya keterampilannya, kemudian cuma paruh waktu dan tidak hidup dari situ, nggak bangga lagi, jadi itu belum jadi profesi. Kalau sudah memang punya keahlian di bidang itu, misalnya keguruan, kemudian meluangkan waktunya untuk pendidikan, kemudian yang betul-betul hidup dari situ dan bangga akan pekerjaannya, ini baru dikatakan profesional, ya. Oke. Lalu kaitannya profesional itu ada profesionalisme, ada profesionalitas, ada profesionalisasi. Apa itu tiga-tiganya itu? Yang pertama, profesionalisme adalah menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya, gitu ya. Jadi komitmen untuk meningkatkan kualitas disebut profesionalisme, ya. Lalu kalau profesionalitas itu apa? Adalah mengacu pada sikap para anggota profesi terhadap profesinya,
serta derajat pengetahuan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaan. Jadi kalau profesionalitas itu sikap yang dimiliki orang dengan profesi tertentu, ya. Sikap untuk apa? Untuk profesional, untuk selalu lebih baik, lebih bagus dalam derajat pengetahuan keahliannya sesuai dengan yang dimiliki, ya. Kemudian kalau profesionalisasi itu menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria standar dalam penampilan sebagai anggota profesi. Jadi kalau profesionalisme itu adalah komitmen untuk meningkatkan kualitas, kalau profesionalitas itu adalah sikap profesional, kalau profesionalis adalah proses peningkatan kualitas, ya. Itu bedanya. Jadi profesionalisme itu adalah komitmen untuk meningkatkan kualitas, profesionalitas adalah sikap profesional, dan profesionalisasi adalah proses peningkatan kualifikasi sesuai dengan profesinya, gitu ya. Lalu kita akan bicara hubungan antara etika dengan profesi. Ada 3 poin paling tidak. Yang pertama, biasanya makin tinggi seorang, penilaian baik buruk terhadapnya semakin tajam. Misalnya, ada orang yang lahir di jalanan. Nah, kemudian yang satu adalah memang orang jalanan, itu hal yang biasa. Yang satu ternyata seorang guru. Tentu ini hal yang tabu bagi seorang guru untuk berdiri di jalanan. Atau ada orang yang maki-makian di jalanan, kata-kata kasar. Kalau kata-kata kasar itu keluar dari orang jalan itu hal yang biasa. Tapi kalau kata-kata kasar itu muncul dari orang terdidik, itu sangat tabu. Jadi makin tinggi kedua seorang, penilaian baik buruknya terhadap semakin tajam, ya. Kemudian signifikansi dan dimensi moral berkaitan dengan profesi berujung pada suatu kesimpulan bahwa profesi amat dekat dengan moralitas, ya. Di profesi tertentu, profesi yang bermartabat, yang terhormat, tentunya itu sangat melekat dengan standar moralitas, ya. Misalnya ada orang yang bersikap urakan, bersikap premanisme, gitu ya. Itu kalau di jalan mungkin hal yang ya biasa, itu orang-orang jalan, gitu ya. Tetapi kalau itu muncul dari seorang anggota dewan di tempat terhormat, itu jadi sangat tabu sekali, gitu ya. Oke, kemudian setiap profesi yang menuntut pendidikan, keahlian akan kualifikasi dari seseorang dalam praktek atau kegiatan yang diatur oleh etika profesi. Ya, jadi ada aturannya dalam etika profesi. Itu paling tidak 3 hubungan antara etika dengan profesi. Lalu apa yang dimaksud dengan etika profesi? Ya, menurut Sulaiman Kumar adalah spesifikasi norma-norma yang bersifat konkret dan praktis bagi seorang dalam lingkup profesinya. Jadi ada aturan-aturan, norma-norma yang jadi pedoman dalam berperilaku, ya, dalam lingkungan profesi tertentu. Itu dimaksud dengan etika profesi. Adalah prinsip atau norma keusulan yang merupakan pedoman bagi sikap dan tingkah laku anggota suatu profesi. Itu yang dimaksud dengan etika profesi. Lalu prinsip dasar etika profesi itu apa? Yang pertama adalah prinsip tanggung jawab. Jadi etika profesi itu menuntut adanya tanggung jawab bagi profesional terhadap profesinya. Jadi dia bertanggung jawab penuh atas apa yang dia kerjakan sesuai dengan profesinya, baik ataupun buruknya. Kemudian yang kedua ada prinsip keadilan, ya, karena profesi ini kaitannya dengan pelayanan masyarakat, maka tentu harus ada prinsip keadilan. Bagaimana dia seharusnya berlaku adil bagi orang yang dilayani. Misalnya kalau seorang guru, maka dia harus berlaku terhadap semua muridnya. Misalnya seorang dokter, maka dia harus berlaku terhadap semua pasiennya, ya. Demikian pula dia punya hak untuk diperlakukan secara adil. Ya, kemudian yang ketiga adalah prinsip otonominya, artinya dia punya kewenangan pada bidang profesinya yang tidak boleh diintervensi oleh pihak lain. Ya, kemudian yang ketiga adalah prinsip integritas moral.
Ya, tentu etika profesi adalah suatu pedoman acuan yang mengatur kaitan dengan moral seorang dengan profesi tertentu. Oke, kemudian kita akan bicara tentang guru. Ya, guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing, membina anak didik baik secara individual klasikal di sekolah maupun di luar sekolah. Ya, jadi orang yang punya wewenang dan tanggung jawab untuk membimbing, mendidik anak didik secara individual klasikal di sekolah maupun di luar sekolah itu namanya guru. Tapi guru itu ada guru kodrati, ada guru profesional gitu ya. Kalau kodrati itu adalah guru yang memang dia ya mau nggak mau harus jadi guru. Misalnya siapa orang tua punya anak, maka dia punya kewajiban membimbing anaknya, maka otomatis dia adalah guru bagi anaknya. Nah, tapi kalau guru di sekolah ini guru profesional gitu ya. Oke, memang profesi seorang guru. Kemudian apa yang dimaksud kode etik? Secara etimologi, kode etik berasal dari dua kata, kode dan etik. Kode berasal dari bahasa Prancis, code yang artinya norma atau aturan. Sedangkan etik berasal dari etiku yang artinya adalah tata cara atau tingkah laku. Maka kalau digabung, kode etik profesi adalah pedoman, sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi norma etika itu digunakan baik dalam lingkup kerjanya maupun di luar lingkup kerjanya sebagai profesional. Ya. Oke, lalu fungsi kode etik secara umum itu apa? Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Ya, jadi kita menilai baik buruknya sikap profesional seorang itu berdasarkan kode etik itu. Ya. Kemudian sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Ya, jadi jangan sampai nanti ada yang dirugikan ya dalam pelayanan seorang profesional itu. Jadi ada kontrol sosialnya. Ya. Atau misalnya orang dengan profesi tertentu itu dirugikan masyarakat. Ini juga jangan seperti itu. Kemudian yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Maka etika profesional diperlukan dalam berbagai bidang. Ya, jadi orang dengan profesi tertentu itu punya kewenangan, punya otoritas, punya otonomi dalam bidangnya. Ya, jadi tidak boleh dicampuri oleh orang di luar profesi itu. Kenapa? Ya nanti akan kacau jadinya. Ya, akan kacau. Takal nama bibari atau bil ajaib gitu ya. Kalau ada seorang yang komentar bukan dalam bidangnya, maka akan melakukan sesuatu yang luar biasa yang jadinya kacau gitu ya. Maka kode etik itu salah satu fungsi dalam mengatur itu. Jangan sampai ada orang di luar profesi campur dalam bidang itu. Gitu. Kemudian tujuan kode etik secara umum adalah menjunjung tinggi martabat profesi untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Jadi diharapkan dengan adanya etika profesi ini, ya orang yang memegang profesi itu ya terjaga kesejahteraannya, tercukupi kesejahteraannya. Kemudian juga terjaga martabat profesinya. Kemudian selain itu juga digunakan sebagai pedoman perilaku untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi dan meningkatkan mutu organisasi profesi. Itu secara umum. Lalu kode etik guru itu apa? Adalah pedoman atau aturan atau norma tingkah laku yang harus ditaati dan diikuti oleh guru profesional di Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawab sehari sebagai guru profesional. Ini ya, jadi kode etik itu semacam tadi ya, pedoman, aturan yang dijadikan acuan guru profesional dalam berperilaku baik dalam lingkup pekerjaannya maupun di luar lingkup pekerjaan. Ya, jangan sampai misalnya guru memegang etika profesi di kelas, di luar kelas arogan, enggak, tetap di dalam maupun di luar lingkupnya dia tetap berpedoman pada kode etik di luar itu. Kemudian